Hai, I'm Abdul Aziz and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin tentang hakikat dan ruang lingkup lingkungan hidup. Nah, yang pertama kita akan bahas saat ini guys, itu adalah ilmu alamiah dasar. Nah, ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang mencakup tentang pengetahuan-pengetahuan secara alamiah. Dan juga itu kayak merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala alam semesta dan juga termasuk yang ada di muka bumi ini. Prinsip-prinsip yang secara esensial juga ada di dalam hakikatnya. Dan dari penjelasan itu kita simpulkan bahwa ilmu alamiah mengkaji tentang gejala alam semesta gitu. Nah, terbentuknya itu ada dalam proses fisika, biologi, dan juga ada proses kimia. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ilmu alami dasar itu bersifat relatif dan juga dapat berubah sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada di dunia saat ini. Contohnya pada zaman dahulu kita tidak mempunyai HP atau smartphone. Nah, di zaman yang sekarang kita komunikasi itu udah gampang banget didapetin guys, atau teman-teman kita atau saudara kita dari zaman dulu mereka masih buta teknologi, masih banyak banget yang buta teknologi hingga saat ini. Oleh karena itu, kemajuan-kemajuan yang ada di alam semesta saat ini itu tuh harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Seperti contohnya kita tuh membajak sawah. Itu kan dulu kan masih pakai sapi, sekarang udah pakai alat atau mungkin dulu masih pakai kerbau, maybe. Nah, sekarang tuh kita udah pakai alat, guys. Nah, itu terbentuk secara bukan tiba-tiba, itu karena kemajuan teknologi Indonesia atau teknologi dari luar negeri saat ini. Yang berkembang sebenarnya bukan teknologinya, tapi manusia dan cara berpikirnya itu. Nah, terus kita lanjut ke penemuan masalah berikutnya, di mana adanya satu masalah yang kita temukan secara empiris, membuat kita memulai memikirkan secara radikal untuk menemukan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, bagi sebagian orang, masalah adalah uang. Ada yang ngerti gak? Enggak, maksudnya gini, ketika seseorang itu mampu memecahkan masalah seseorang, artinya dia telah memajukan teknologi gitu kan. Contohnya gini deh, pada zaman dulu itu kan kayak zaman dulu itu kita tuh belum ada aplikasi WhatsApp atau ada aplikasi Ruang Guru. Zaman dulu itu kita kalau belajar itu harus banget ke kampus, ke sekolah. Tapi kita juga bisa home belajar dari rumah gitu loh. Contohnya seperti ada aplikasi Ruang Guru itu yang memudahkan orang tuh hingga saat ini bisa sukses atau apa. Gue bukan disponsorin, ini cuma contoh aja. Nah, gitu guys, jadi kayak memecahkan masalah di mana orang tuh nggak harus ke sekolah, nggak harus kemana untuk mencari ilmu. Contoh di YouTube juga ada dan lain-lain. Nah itu kan kayak cari masalah gitu. Dan juga yang tadi gue sebutin, kalau kita nggak perlu membajak sawah lagi, kita nggak perlu baca buku lagi, sekarang udah ada PDF, itu udah membantu banget. Nah itu dari sisi contoh aja ya, gambarannya itu biar gampang gitu kan penyampaiannya. Nah terus perumusan kerangka permasalahan. Dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah menjadi hal yang lebih jelas dari sebelumnya. Adapun penekanan penting pada langkah kedua, kita akan mengidentifikasikan faktor yang terlibat dalam masalah tersebut hingga akan terwujud nampak gejala-gejala yang kita telah. Nah, sebelum kita menemukan masalah, kita harus apa tuh namanya? Kita harus selidiki dulu, kita harus telah terlebih dahulu. Bisa gak sih apa yang kita pikirkan itu dapat memecahkan masalah seseorang? Itu tuh pemikiran yang agak susah sih kalau menurut gua. Nah, gitu. Itu harus ditelaah lagi dan juga harus disurvei ke orang-orang apakah ini bagus atau tidak. Seperti itu. Nah, terus kita ke hipotesis. Hipotesis usaha ini memberikan penjelasan jawaban, sementara yang mengenai hubungan sebab akibat mengikat faktor pembentukan kerangka masalah di atas, dan pada hakikatnya hipotesis ini merupakan hasil sebuah penalaran edukatif, deduktif, dan menggunakan pengetahuan lampau yang kita akui kebenarannya. Nah, ada pengetahuan-pengetahuan pada zaman dahulu yang ada sampai detik ini juga. Nah, tahu dari mana kita ada di zaman dulu? Nah, itu sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada. Contoh kayak peninggalan-peninggalan zaman dahulu itu kayak peninggalan zaman Belanda dan juga cerita-cerita dongeng atau apa atau mungkin kerangka-kerangka
seperti burung Garuda atau apa, maybe gue kurang paham di sini. Tapi yang jelas, kalau ada kita menemukan sesuatu hal di masa lalu yang lampau banget, itu dan ada sampai zaman kita saat ini, itu harus kita telaah kebenarannya. Itu bisa hal-hal yang lain lah, yang itu contohnya mungkin. Nah, terus kita harus eksperimen juga, pengujian hipotesis. Pada bagian ini usaha mengumpulkan fakta-fakta telah didapat. Jika fakta-fakta dalam dunia empiris, maka telah menguji kebenaran dan hipotesis tersebut. Karena hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta nyata, dan bila nggak terbukti, maka hipotesis akan ditolak. Nah, itu ide yang tadi gue bilang. Kita harus telaah dulu, kita harus cari informasi, kita harus gali dari bukan dari satu sumber aja, tapi kita harus dari beberapa sumber agar hipotesis itu benar dan tidak ditolak oleh mentah-mentah oleh orang gitu guys. Nah, terus teori adalah berbagai langkah metode ilmiah telah dilakukan guna menemukan sebuah teori. Secara luas teori ini dapat diartikan sebagai suatu penjelasan teoritas mengenai suatu gejala tertentu. Nah, dari sini gue setuju. Nah, kan sebelum kita praktek itu ada teorinya, dan kalau ada langkah-langkah yang terdapat di teori itu, kita tinggal ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu, kita akan menemukan sebuah fakta atau mungkin kita menemukan sebuah penemuan terbaru gitu. Itu dasarnya. Nah, awal kemunculan ilmu alamiah dasar. Kata manusia dalam Al-Quran banyak ditemukan yang kesemuanya mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Khalifah, Al-Insan, Abdullah, dan juga Al-Bashar. Sedangkan misi manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin dari dalam diri kita sendiri. Kita adalah yang menggerakkan tubuh dan badan kita. Kita mau kemana, kita mau sukses atau enggak, kita mau apa, itu adalah hak kita, dan juga hakikatnya manusia itu seperti itu. Itu kelihatan kata merupakan suatu perusahaan kosong. Oke, nah, selanjutnya tentang pertanyaan mengapa bumi bergoyang. Sekali lagi mereka tidak mampu menjawab, tapi dengan alasan kepuasan mereka menjawab bumi bergoyang karena yang punya bumi sedang marah. Nah, yang punya bumi sedang marah. Nah, ini salah satu contoh ketika seseorang itu belum memahami tentang pengetahuan-pengetahuan. Nah, gitu kan. Nah, pengetahuannya dengan anggap sesuatu itu yang ada punya. Mereka percaya kalau bulan itu ada yang punya, matahari ada yang punya, binatang ada yang punya juga. Oleh karenanya, untuk menghilangkan rasa kecemasan dari yang punya gunung, laut, jalan, dan pohon besar tidak marah, maka mereka melakukan upacara ritual, baik dengan cara membaca mantra, tarian, pesta, dan kirap. Nah, pengetahuan itu merupakan gabungan dari pengalaman-pengalaman indrawi dan kepercayaan atau disebut dengan mitos. Nah, mitos itu kayak suatu hal baik, benar atau bohong, itu masih belum ditelaah kebenarannya atau kebohongannya, itu seperti itu kurang lebih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, beberapa keterbatasan alat indera manusia sebagai penyebab munculnya mitos adalah alat penglihatan. Nah, alat penglihatan ini nggak ada manusia yang sempurna. Kita dapat melihat yang baik dan buruk, yang jelek, yang buruk, yang baik maupun batil, dan yang lainnya. Gitu. Jadi, usahakan kalau kita punya mata atau apa, kita melihat sesuatu. Nah, kita harus telah dulu, itu tuh benar apa enggak gitu loh. Contohnya kuping nih, kuping kita mendengar perkataan dari orang lain, gitu. Kalau misalnya kita belum lihat dengan mata kepala kita sendiri, itu kita jangan percaya, itu akan jadi mitos atau bohong gitu kan. Nah, alat pendengaran, terus alat pencium. Nah, alat pencium itu kayak misalnya hidung. Nah, kata orang harum mawar indah, harum mawar wangi. Tapi kalau kita belum cium sendiri, kita tidak akan tahu itu indah atau tidak. Oke. Kita lanjut ke alat perasa. Alat perasa pada kulit manusia disebut membedakan panas, dingin, tekanan, sakit, yang terdapat saraf rumini, fasin, Krauss, Meissner, dan saraf bebas. Mengapa mitos dapat diterima kebenarannya? Nah, kita lanjut ke mengapa mitos dapat diterima kebenarannya pada di zaman kita saat ini dan di zaman lampau. Nah, keterbatasan pengetahuan. Nah, ini dia. Kita sekolah, kita belajar, kita biar tahu gitu, biar maybe kita nggak bodoh-bodoh amat dengan sekolah gitu kan, kita bisa pinter, pengetahuan kita nggak di situ-situ aja gitu kan, kita harus belajar lebih dalam supaya kita tidak terlibat dengan mitos ini. Contoh di sekarang banget nih, itu tuh hoax-hoax di media sosial itu banyak banget gitu. Yang gue pikir itu banyak banget, dan gue itu pada nggak percaya dengan apa yang ada di tentang sosial saat ini gitu kan. Maybe tentang berita-berita di TV atau apa, kalau gue belum lihat sendiri, gue belum baca sendiri, gue nggak bakal percaya dari situ. Oke. Hasrat ingin tahu
terus sepenuhnya. Sementara berdasarkan sejarah pengembangan jiwa manusia, baik secara individu maupun kelompok, menurut itu berlangsung dalam 3 tahap oke. Jadi misalkan manusia itu ada yang positif ataupun ada yang negatif. Kalau yang positif itu kayak manusia itu yang pengamat. Pengamat itu contohnya dia kayak mencari tahu lagi isi dari mitos itu dan dia itu terus mencari-cari apakah ini benar atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Nah, ini yang kalian pada tunggu-tunggu, guys. Nah, fisika, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan bersikap sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bunyi, cahaya, gelombang listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkungan besar ilmu bumi dan antariksa. Nah, contohnya itu kan fisika itu kayak benda tidak hidup atau mati gitu yang kita sering pelajari di bangku SMA pada zaman waktu itu gitu kan. Nah, terus kimia itu kayak mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersikap tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian itu pada dasarnya membahas dasar keseluruhan kemudian diikuti dengan kualitatif dan juga kuantitatif. Biologi. Nah, ilmu pengetahuan yang pelajari makhluk hidup dan gejalanya. Nah, biologi itu kayak ada banyak contohnya, gue sebutin aja: botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan juga yang lainnya. Itu gue cuma tahu sampai situ aja mungkin. Ada yang mau nambahin? Nah, oke. Oh, perlu gue sebut satu-satu? Oke. Mau disebut satu-satu? Oke. Botani adalah suatu cabang biologi yang mempelajari tentang seluk-beluk tentang tumbuhan. Nah, ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi itu. Kita belajar tentang ilmu tentang botani. Botani, bukan botani square, bukan. Dengan demikian, dalam botani dipelajari tentang disiplin ilmu biologi untuk mempelajari pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan juga perkembangan antara itu biotik dan komponen abiotik serta evolusi tumbuhan-tumbuhan gitu. Nah, lanjut ke zoologi. Kalau yang tadi udah paham? Oke, udah lanjut aja, guys. Biar cepat video ini selesai. Zoologi adalah cabang biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi hewan. Ilmu ini antara lain meliputi anatomi, perbandingan fisiologi hewan, biologi molekuler, etologi, apa tuh namanya? Etologi, ekoloprilogi, taksonomi dan paleontologi. Kajian ilmu zoologi dimulai dengan sekitar abad ke-16. Maybe, sorry, gue belum terlalu paham, tapi kita lanjut. Lanjut ke berikutnya. Morfologi adalah suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk hidup. Morfologi dipakai sebagai cabang ilmu. Nah, morfologi itu kayak cabangnya ilmu, mother of ilmu, cabang. Nah, morfologi ada linguistik dan juga biologi dan juga geomorfologi. Geomorfologi itu tentang batuan dan juga luar bumi, kalau nggak salah. Berarti benar kalau nggak salah. Nah, kalau morfologi itu tentang bentuk organisme. Nah, linguistik tentang morfem-morfem dalam bahasa. Sip. Nah, kita lanjut. Tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar. Bagi seorang mahasiswa sebagai the agent of change. The agent of change, bukan agent rahasia. The agent of change, ia dituntut untuk dimiliki cakrawala dan pandangan yang luas tentang alam di sekitarnya, tentang pengetahuan di sekitarnya. Nah, kalian udah siap untuk itu? Ayo kita lanjut lagi. Saya juga siap untuk itu. Kita harus bertarung bersama, kita harus mempunyai pengetahuan yang besar. Gue nggak tahu ngomong apa, tapi kita lanjut aja. Nah, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam, karena di lingkungan sosial juga menepati lingkungan alam. Nah, contoh kita berada di lingkungan, kita harus menjaga lingkungan. Kita tahu ini baik atau buruknya. Kita tahu, kita udah indera pendengaran, mata, telinga, hidung. Kita udah telaah, kita udah menggunakannya dengan baik. Setelah kita berada di alam, kita harus tahu apa yang harus kita lakuin tentang alam dan juga tentang bermasyarakat dan juga yang lainnya. Nah, manfaat ilmu alamiah yang selanjutnya ini memperkenalkan konsep dasar IPA. Konsep dasar IPA itu ada di ilmu alamiah dasar. Di sini gue nggak bakal bahas karena bakal panjang banget. Seperti
drakor yang 20 episode. Nah, oke, lanjut ke memberikan wawasan pengetahuan terhadap objek dan cara pemikiran dan juga cara-cara apa ya? Dan juga cara-cara pendekatan IPA dan teknologi, maksud gue itu. Nah, itu kan setelah kita tahu teori, kita tahu cara pendekatannya, kita tahu juga tentang teknologinya. Oke, memberikan bekal untuk manfaat bahan dan cara pendekatan dan hasil dalam teknologi itu udah kita bahas. Selanjutnya, gue lupa. Itu udah kita bahas sih. Sorry. Menggambarkan interaksi yang teralas dan disiplin ilmu. Nah, ini disiplin ilmu. Orang pinter belum tentu berilmu, tapi orang berilmu udah pasti pinter. Nah, itu banget yang harus kita punya. Nah, oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Nice. Oke, manfaat yang lainnya adalah tentang belajar tentang IPA dan teknologi. Tadi kan kayak kita udah ngebahas tentang fisika, kimia, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita selanjutnya mengembangkan apresiasi terhadap IPA dan teknologi kepada mahasiswa non-eksesta gitu. Sebelumnya mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata gitu kan. Masih belajar juga guys. Susah banget ngomong di depan kamera. Mohon maaf. Kita lanjut aja. Nah, mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu ilmiah dasar pada pengembangan diri, ilmu dan profesi gitu. Kayak mengembangkan ilmu diri, ilmu profesi dan juga kepada para mahasiswa gitu. Mahasiswa secara luas ya. Di sini bukan cuma mahasiswa aja, tapi kita tentang orang yang tidak berkuliah juga tidak apa-apa. Kita sama-sama mempelajari ilmu ini sebagai bangsa Indonesia yang baik. Kita harus mempelajari ilmu ini. Saya yakin kita semua bakal sukses dan juga kita bakal pinter. Oke guys, terima kasih setelah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak salah kata dan juga salah perbuatan yang disengaja maupun yang emang disengaja. Gue Abdul Aziz. See you the next video. Stay classy.